Halo, saya Aris. Dalam video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyaring atau mencari data tertentu pada Excel dengan bantuan fungsi VLOOKUP dan fitur data validation. Sebetulnya ini pernah saya bahas dalam video tutorial terdahulu, namun karena ada yang bertanya, kebetulan salah satu rekan ada yang tanya tentang hal ini, juga agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami, maka saya akan bahas lagi dalam video ini, ditambah mungkin dengan beberapa variasi tambahan yang akan saya gunakan. Langsung saja, ini adalah contoh tabel data HR yang saya gunakan. Karena judulnya tabel data HR, jelas di sini berisikan data-data detail karyawan. Data ini lumayan besar dengan jumlah baris data ini kurang lebih sekitar 9.000 baris data. Kalau kita perhatikan di sini konten datanya standar saja, jadi ada ID karyawan, nama depan, nama belakang, gendernya, dan lain sebagainya. Nah, misalkan saja dari data-data ini kita membutuhkan data-data lengkap untuk karyawan tertentu berdasarkan employee ID-nya. Misalkan saja saya ingin mengetahui nih employee ID yang ujungnya 282 ini namanya siapa, kapan lahirnya, join ke perusahaan ini kapan, dan lain sebagainya. Memang di sini kita bisa menggunakan filter, jadi bisa langsung lihat dari tabel data ini. Namun mengingat tabel datanya kompleks, ini lumayan pusing juga untuk melihatnya, untuk melihat detail dari tiap employee ID ya, karena bercampur dengan baris-baris data yang lainnya. Nah, agar lebih mudah, maka tabel data ini untuk pencarian dan filtering datanya berdasarkan employee ID ini akan kita buatkan dalam sheet yang terpisah. Karena akan kita buatkan dalam sheet yang terpisah, maka jelas kita harus buat dulu sheet yang baru. Kita klik tombol plus di sini untuk membuat sheet baru. Mungkin saya beri nama saja filter di sini nama sheetnya. Lalu kita kasih judul dulu. Misal pada sel B2 ini saya masukkan saja judul cari data. Kemudian di B5, karena acuannya tadi kan kita ingin mencari data berdasarkan employee ID, maka di sini saya ketikkan saja employee ID seperti ini. Kita isikan dulu, saya ambil ini aja yang paling atas. Saya copy lalu paste ke sini. Nah, tujuannya ketika kita mengetikkan employee ID di sini, maka di bawah ini akan muncul detail dari employee ID ini. Artinya untuk 282 ini first name-nya siapa, last name, gender, dan seterusnya. Berarti ini harus kita ketikkan di bawah employee ID ini. Dengan cara manual boleh ya, tapi ada cara cepatnya dong. Ini tinggal kita copy biasa. Kemudian misalkan startnya dari sini aja, dari B7. Ini tidak langsung kita paste, tapi kita pilih paste transpose, artinya agar diputar ya, seperti ini. Ini saya hilangkan dulu boldnya. Nah, jadi sekali lagi tujuannya ketika kita mengetikkan employee ID di sini, maka first name, last name, gender, dan seterusnya akan ditampilkan mengikuti data untuk employee ID tersebut. Menggunakan fungsi apa? Jelas di sini kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP yang paling sederhana. Kita tahu bahwa fungsi VLOOKUP itu banyak variabelnya ya, agar lebih mudah dan juga untuk menyederhanakan formulanya, maka ini akan kita beri nama sel-sel yang terlibat nanti dalam fungsi VLOOKUP tersebut. Yang pertama C5 ini kan pasti dilibatkan. Ya, agar lebih mudah kita akan beri nama, caranya langsung klik C5 saja. Lalu di sini ada bagian yang namanya name box. Tinggal kita ketikkan nama untuk sel C5 ini. Misalkan saya ganti namanya dengan ID. Lalu enter. Kemudian fungsi VLOOKUP pastinya akan menyertakan tabel referensi ini. Nah, tabel ini juga akan kita beri nama. Caranya yang mudah ya, tinggal kita buat sebagai objek table. Klik dimanapun, lalu tekan shortcut Ctrl T. Perhatikan di sini ada sekitar hampir 10.000 baris data. My table has header-nya aktif, lalu klik OK.
Ini nama defaultnya untuk objek table ini adalah table 1. Untuk mempermudah kita ganti juga. Misalkan saja ini kita beri nama HR lalu enter. Jadi sampai sini sekarang kita sudah punya dua nama objek. Yang pertama adalah ID dan satu lagi adalah objek HR yang merupakan tabel keseluruhan ini. Setelah diberi nama, tinggal kita ketikkan saja fungsi VLOOKUP di C7 ini untuk mencari nama depannya. Sama dengan VLOOKUP seperti ini. Nah, untuk lookup value ini kan mengarah ke C5. Karena C5-nya sudah kita beri nama, berarti kita tidak usah mengetikkan C5, tapi kita ketikkan saja ID. Kemudian koma. Tabel array atau tabel acuannya tadi sudah kita beri nama juga, yaitu HR. Berarti tinggal kita ketikkan saja HR seperti ini. Lebih sederhana ya. Untuk nomor indeksnya, first name ini ada di kolom kedua tadi. Berarti kita ketikkan 2. Dan tipe datanya di sini jelas false atau exact match. Kurung tutup dan enter. Hasilnya ditampilkan. Kita cross check dulu 282 benar ya di sini. Cloud untuk ID yang berakhiran 282. Nah, kalau employee ID ini kita hapus, pada sel C7 ini akan menampilkan pesan kesalahan. Kenapa? Ya karena data acuannya tidak ada. Nah, untuk mencegah tampilnya pesan kesalahan ini saya undo dulu, maka fungsi VLOOKUP ini kita modifikasi sedikit, kita tambahkan fungsi if error. Ini pernah saya bahas dalam video tutorial sebelumnya. Jadi fungsi if error ini kita gunakan untuk menampilkan data seandainya terjadi kesalahan dalam penulisan formula dan fungsi. If error, kemudian ini rumus yang mau kita gunakan, koma. Nah, data yang mau ditampilkan jika error apa? Ini saya gunakan saja 2 kali tanda kutip, maksudnya agar tidak ditampilkan apapun. Kurung tutup dan enter. Ya, sekarang kalau ini kita hapus, maka first name-nya juga kosong. Nah, beres sampai sini, tinggal kita lanjutkan untuk mengisi sel C8 sampai C15. Cara yang tercepat gimana? Tentu saja kita tinggal tarik atau kita gunakan autofill ya. Di sini kita tidak perlu melakukan perubahan sel agar menjadi sel absolut. Kenapa? Karena sel maupun range-nya ini sudah kita beri nama. Artinya sekarang saya tinggal drag saja ke bawah seperti ini dan formulanya sudah tersalin ke bawah. Nah, karena last name, gender, date of birth dan seterusnya ini berada pada kolom yang berlainan, last name kolom ketiga, gender kolom keempat, date of birth kolom kelima dan seterusnya, maka tentu saja di sini kita tinggal mengganti nomor indeksnya. Misalkan untuk last name ini saya tinggal sunting formulanya, ini saya ganti dengan 3 dan enter. Untuk gender ini kita ganti dengan 4 dan dilanjutkan terus ya. Ini saya percepat aja nanti videonya. Dan selesai sampai sini. Ini kita perbesar dulu. Data-datanya sudah ditampilkan semua ya. Di sini masih ada data yang kurang tepat, yaitu untuk date of birth dan date of joining. Ini seharusnya berisikan data tanggal. Kenapa di sini yang ditampilkannya adalah angka? Nah, ini berhubungan dengan format sel. Berarti agar datanya tepat, ini kita pilih, klik kanan, lalu kita pilih format sel. Tinggal pilih format tanggal di sini yaitu date. Lalu pilih tampilan tanggal seperti apa yang kita inginkan. Misalkan saya pilih ini saja yang sederhana dan selesai. Kemudian untuk salary agar lebih jelas, ini kita atur juga format selnya. Saya atur number, decimal place-nya saya hilangkan, gunakan 1000 separator dan oke. Agar lebih rapi lagi, ini mungkin kita bikin line left. Ini saya bikin bold. Lalu saya tambahkan border di bawah ya. Nah, sampai sini sudah selesai pencarian datanya. Kita coba tes. Misal kita ingin melihat data untuk ID 57 ini, yaitu karyawan yang namanya August.
Ini kita copy, paste ke sini, dan perhatikan hasilnya ditampilkan, ya. Nah, sampai sini memang pekerjaannya sudah selesai. Namun, yang harus kita perhatikan di sini adalah ID-nya banyak, datanya juga banyak. Jadi kalau kita mau mencari ID karyawan tertentu, mau nggak mau harus copy paste, karena kalau diketikkan manual mungkin typo-nya akan banyak, ya. Nah, untuk mempermudah agar kita tidak usah mengetikkan ID ini secara manual, maka kita bisa menggunakan data validation. Oke, caranya ya mudah ya. Kita tinggal klik pada sel C5 ini, lalu klik tab data. Di sini kita pilih data validation. Ini jelas validation kriterianya kita pilih list. Untuk source-nya ini kita arahkan ke ID ini. Berarti saya klik pada A2. Nah, agar terpilih semua sampai bawah, gunakan shortcut Ctrl Shift dan kursor ke bawah atau panah ke bawah. Jadi otomatis A2 sampai sel A yang berada di baris terakhir itu terpilih. Shortcutnya adalah Ctrl Shift dan panah ke bawah. Kalau sudah klik OK, dan kita lihat di sini sekarang, dengan mudah kita sudah dapat mencari atau memfilter data berdasarkan employee ID tertentu. Kalau misalkan rekan-rekan sudah menggunakan Office 365 dengan update terbaru, employee ID ini juga sudah mendukung fitur pencarian data. Jadi misalkan kita pengen tahu nih, mau cari employee ID yang berawalan 12 ya. Jadi 2 digit awalnya 12. Klik C5, lalu kita ketikkan saja 1, 2. Maka list ini akan menampilkan ID yang hanya berawalan 12 saja. Kita ingin melihat misalkan ID yang berawalan 129 saja. Berarti kita ketikkan 129 ya. Maka validation listnya hanya akan menampilkan employee ID yang berawalan 129. Saya pilih salah satu dan hasilnya ditampilkan. Nah, cara untuk mencari data yang saya bahas di sini ini hanya bisa digunakan jika pencarian datanya menggunakan acuan data yang sifatnya unik atau tidak ada duplikasinya. Artinya pada kolom A atau employee ID ini sama sekali tidak ada data yang duplikat ya. Jika dalam satu kolom data acuan ini ada duplikasinya atau tidak unik, maka hasil pencarian dengan VLOOKUP ini akan selalu menampilkan detail untuk data yang pertama ditemukan atau data dengan nomor baris yang terendah. Dan demikian tutorial dan tips singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam video-video berikutnya.